Drama pembunuhan Brigadir J akhirnya menemukan titik terang ya. Setidaknya sudah ditetapkan tersangka utamanya. Kemarin Kapolri didampingi oleh 5 jenderal lainnya mengumumkan Ferdy Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Namun anehnya dalam kesempatan itu tidak tampak Kapolda Metro Jaya. Inilah yang menjadi pertanyaan netizen ya, di mana Fadil Imran? Padahal kasus itu terjadi di wilayah hukumnya. Selain itu meskipun banyak yang mengapresiasi ya karena Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tentu saja publik berharap agar kasus ini tidak selesai hanya sampai di sini, hanya sampai ditetapkan tersangkanya Ferdy Sambo. Pertanyaan selanjutnya yang mengemuka adalah apa motif pembunuhan Brigadir J? Nah ini yang lucu ya, entah bercanda atau serius ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan motif pembunuhan Brigadir J ini sensitif dan hanya boleh didengar oleh orang dewasa, sehingga belum bisa diumumkan ke publik. Nah ini yang aneh, maksudnya apa ya Pak ya? Hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Orang dewasa apa orang dalam Pak maksudnya? Atau orang dalam yang dewasa? Jadi bingung sendiri ya. Padahal Presiden kan sudah meminta ya agar kasus ini diungkap tanpa ada yang ditutup-tutupi, transparan begitu ya. Lagian sebelumnya kan sudah banyak ya kasus perselingkuhan, pemerkosaan, pencabulan, ada hubungan sesama jenis, mutilasi dan lain-lain. Semuanya juga diumumkan ke publik kok. Namun kenapa ini tidak ya? Kan publik juga tidak mau tahu sampai detailnya Pak, nggak mau tahu sampai gimana-gimana yang dilakukan ya. Yang mereka tahu cuma apa motif kasus ini begitu ya. Nah ini kenapa ditutup-tutupi? Jangan khawatir Pak, yang tertarik dengan berita pembunuhan Brigadir J ini dijamin sudah dewasa semua Pak. Bahkan mungkin sudah menjelang lansia kali ya. Karena kalau anak PAUD dan bocil nggak tertarik berita tentang pembunuhan Brigadir J Pak. Mereka tertariknya nonton Teletubbies kali. Wah, Teletubbies lagi ini. Jadi ingat pelukan Teletubbies. Nah selanjutnya ini ya Pak ya, kita berharap ini ya Pak ya agar motif pembunuhan Brigadir J ini diungkap ya. Karena kalau nggak diungkap orang jadi bertanya-tanya, jadi berasumsi lagi, jadi berspekulasi liar lagi. Jangan-jangan motif sebenarnya adalah lebih dari perselingkuhan biasa, melainkan ada motif lain yang lebih besar, yang lebih melibatkan banyak orang sehingga harus ditutup-tutupi. Kalau motifnya saja sudah ditutupi, bagaimana publik berharap bahwa kasus ini proses pengadilannya akan transparan? Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengaku banyak dibully netizen, padahal dia hanya mengutip keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi. Wah jangan disalahkan netizen Pak, mungkin netizen gemes ini ya mendengar keterangan Bapak yang keliling di TV-TV. Bukan hanya mengutip Pak, Bapak juga berusaha meyakinkan, bahkan menggiring opini bahwa kasus pembunuhan Brigadir J tidak ada kejanggalan ya. Bapak sampai bilang loh, saya temui langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada termasuk foto-foto. Bukti-bukti apa Pak? Orang CCTV-nya aja hilang. Masa Bapak nggak merasa itu suatu kejanggalan? Orang awam saja nih Pak ya, yang nggak punya ilmu kepolisian sudah melihat kasus ini penuh kejanggalan ya Pak ya. Dan lagian Kompolnas kan tugasnya bukan mengutip Pak, tapi melakukan pengawasan. Ini mengapa hanya mengutip dari keterangan Kapolres Jakarta Selatan? Apa jadinya? Buat apa ada Kompolnas, ada Komnas HAM kalau mereka hanya mengutip ya? Dan Pak sebenarnya hanya ada 2 kemungkinan yang menjelaskan ini Pak ya, yang masuk akal. Yang pertama, Bapak ini orangnya memang lugu, naif begitu ya, kalau nggak mau dikatakan bodoh loh ya, sehingga langsung saja percaya apa yang dikatakan Kapolres Jakarta Selatan. Dan kemungkinan yang kedua, Bapak terlibat rekayasa dan upaya menutup-nutupi kasus ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ditonton channel Khodari Podcast Rakyat ini dan jangan lupa di subscribe.